Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya Surono dari GKJ Sedayu. Dalam acara Renungan Embun Pagi bersama radio kebanggaan kita, Radio Petra 105,7 FM. Sahabat Petra, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Dengan tema Filipus dan pejabat Ethiopia. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah saat ini kita menyatukan hati dalam doa untuk meminta tuntunan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk memahaminya. Mari kita berdoa. Di pagi ini kami menghadap-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Engkau telah menjaga kami dari istirahat malam kami. Dan di pagi ini Engkau telah membangunkan kami semua untuk kembali beraktivitas, untuk kembali menyambut hari pemberian-Mu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ingin bersama-sama mendasarkan melalui kebenaran firman-Mu, melalui renungan embun pagi yang kami dengarkan pada saat ini. Kami memohon kepadamu ya Bapa, Engkau memampukan kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, perkenankan pada saat ini saya membacakan bacaan kita yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 35 yang demikian. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan dan menjalaninya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berkunjung di suatu tempat yang asing, di suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi, tentu kita akan berusaha mencari tahu tempat itu dan juga apa saja yang ada di situ. Dengan kata lain, berarti ketika kita tidak tahu, kita harus mencari tahu supaya kita tidak tersesat. Ketika kita tersesat, bisa saja kita tidak akan bisa pulang, bisa saja akan memperburuk keadaan kita. Makanya penting ketika kita berada di tempat yang asing, berada di tempat yang baru, kita mencari segala sesuatunya, mencari tahu. Begitu juga ketika kita membaca bagian di dalam kitab suci, apa yang harus kita lakukan ketika kita membacanya dan kita tidak mengerti? Bagi sebagian orang,
pasti akan berusaha mencari orang yang mengetahui ataupun referensi-referensi buku, literatur-literatur yang dapat memberikan penjelasan tentang bagian kitab suci yang dibaca. Akan tetapi, ada sebagian orang yang mungkin tidak mengusahakan apa-apa, hanya sebatas membaca saja. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini, di mana Filipus diutus oleh Tuhan untuk menemui orang Ethiopia, yaitu para pembesar-pembesar yang pada saat itu menuju perjalanan ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Filipus diutus oleh Roh Kudus untuk mendekati Kreta, yaitu Kreta seorang sida-sida yang pada saat itu sedang membaca kitab Yesaya dan tidak mengerti maksudnya apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya tersebut. Sida-sida itu sadar bahwa dirinya perlu pembimbing agar ia dapat memahami, agar ia dapat mengerti. Dan atas bimbingan Filipus, sida-sida itu akhirnya mengerti nats yang dibacanya dan juga mau mendengar berita Injil, yaitu Injil tentang Yesus Kristus. Dan apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya itu adalah gambaran atau nubuatan tentang Yesus. Yang menjadi respon dari seorang sida-sida itu, ia tidak menolak, bahkan ia mau membuka hati dan pikirannya, dan bahkan ia juga mau menerima bimbingan Roh Kudus, sehingga pada saat itu juga percaya kepada Yesus dan minta untuk dibaptis. Ada hal yang menarik di sini. Seorang yang memiliki kedudukan, seorang yang memiliki pangkat, tetapi mau merendahkan diri untuk mendengarkan Filipus sehingga kebenaran yang dibutuhkan itu didapatkan. Tapi berbeda halnya dengan era sekarang ini. Masih banyak yang acuh tak acuh, bahkan merasa dirinya paling hebat sehingga tidak perlu atas bimbingan orang lain, tidak perlu masukan dari orang lain. Seharusnya kita menyontoh dari seorang sida-sida tersebut dengan kerendahan hati, tanpa melihat siapa yang membimbingnya, tanpa melihat siapa yang memberikan petunjuk atas ketidaktahuannya itu. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan orang yang belum benar-benar mengerti tentang imannya, namun ingin segera dibaptis. Mungkin beranggapan bahwa baptisan dapat menyelamatkan. Dan di pihak lain, ada juga yang sudah mengerti dan percaya tentang berita Injil, namun mengulur-ulur waktu untuk dibaptis. Mungkin karena beranggapan bahwa baptisan kurang penting dan tidak menyelamatkan. Hal yang terpenting dan pokok di dalam iman kepada Tuhan Yesus
adalah seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mengerti lalu percaya dan menerima baptisan merupakan hal yang harus terjadi di dalam hidup orang percaya. Seperti yang dialami oleh seorang sida-sida tersebut. Sudah paham, mengerti, dan ia pun merelakan dirinya untuk menerima Yesus, menerima panggilan Yesus, dan dibaptis, sehingga ia memperoleh keselamatan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Dari kisah yang kita baca, kita juga bisa melihat bagaimana Allah membuka kesempatan bagi pekabaran Injil untuk menjangkau orang-orang yang berasal dari tempat yang tidak terpikirkan sebelumnya. Maka salah satu kewajiban kita dalam pekabaran Injil adalah berdoa agar Allah membuka pintu bagi pemberitaan Injil untuk orang-orang dari seluruh belahan dunia. Dan bila Allah memakai kita untuk terlibat secara langsung dalam pemberitaan Injil tersebut, ikutilah teladan Filipus yang taat memenuhi pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, Injil jadi tersebar dan ada orang-orang yang menyambut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apakah kita bersedia dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita, untuk menjadi Injil-Injil yang hidup? Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di pagi ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu melalui kesaksian Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Ketika Engkau mengutus Filipus pada seorang sida-sida, melalui utusan-Mu itu Engkau telah memulihkan, Engkau telah menyelamatkan seseorang yang benar-benar rindu akan kebenaran firman-Mu. Itu pun mengingatkan kami kembali bahwa kami pun juga menjadi saksi Injil-Injil-Mu yang harus kami beritakan di seluruh bumi ini. Untuk itu ya Bapa, ajarkan kami untuk taat. Ajarkan kami juga untuk merendahkan diri seperti seorang sida-sida yang mau dibimbing, mau belajar. Kami menyerahkan ya Bapa. Pakailah kami supaya kami layak menjadi saksi-saksi-Mu. Pada saat ini kami juga akan kembali ya Bapa, menjalani rutinitas kehidupan kami. Baik kami yang bersekolah, bekerja, pelayanan, ataupun yang berada di rumah, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan kami yang lainnya. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau berkenan menjaga kami semua, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, berikan kesehatan, berkat kecukupan bagi kami, dan juga sukacita serta damai sejahtera. Kami yakin dan percaya kepadamu ya Bapa. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami,
Bahkan ketika kami yang bersedih akan Engkau hibur. Kami yang terluka akan Engkau balut. Kami yang putus asa akan Engkau berikan pengharapan. Untuk itu ya Bapa, kami menyerahkan kepadamu kehidupan kami di hari ini. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Orang tua kami, pasangan kami, anak cucu kami. Tuhan senantiasa menjaga orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Ampunilah ya Bapa, apabila di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan embun pagi pada saat ini. Sampai jumpa dalam renungan embun pagi selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Saya Surono mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.